Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan rahimakumullah. Hari ini kita dapat berjumpa walaupun melalui udara. Yang bincang-bincang kita hari ini tentang haji yang mabrur. Nah, haji mabrur itu adalah suatu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga haji yang diterima ini akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa, yaitu dengan mendapatkan surga. Jadi pahala haji yang mabrur ini kada main-main. Kada gampang-gampang langsung mendapatkan pahala surga. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Nah, artinya bahwa ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang sangat agung, sehingga pahalanya pun kada gampang-gampang. Pahalanya pun kada main-main, yaitu langsung mendapatkan surga. Di sisi lain juga bahwa haji yang mabrur ini dengan ganjaran pahala surga, karena untuk mendapatkan haji yang mabrur itu sangat sulit. Haji mabrur itu sangat sulit didapatkan karena apa? Karena ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang nampak, yang jelas, yang bisa diketahui oleh orang lain. Nah, sehingga kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, maka bisa-bisa nanti hajinya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemasukan riya, kemasukan sum'ah, kemasukan sombong dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadikan hajinya tidak diterima. Nah, sehingga pahala yang besar ini memang juga perjuangannya sangat sulit. Itu untuk mendapatkan haji yang mabrur itu sangat sulit sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, pada suatu ketika beliau di tahun haji itu melaksanakan ibadah haji. Lalu pada satu tempat beliau bermimpi. Di dalam mimpi tersebut beliau melihat ada dua orang malaikat yang turun dan berbincang-bincang di antara dua malaikat ini. Dan Abdullah bin Mubarak mendengarkan pembicaraan dari dua malaikat tersebut. Lalu malaikat yang pertama mengatakan kepada malaikat yang kedua, kira-kira dalam tahun ini berapa orang yang melaksanakan ibadah haji? Lalu dijawab oleh malaikat yang satunya bahwa kurang lebih tahun ini ada 700.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya kan, mungkin gambarannya di zaman dulu 7.000 itu sudah dianggap banyak, luar biasa. Nah, sehingga beliau mendengar lagi ucapan dari yang bertanya tadi, kira-kira dari 700.000 ini berapa orang yang diterima hajinya? Ya, artinya berapa orang yang menjadi haji yang mabrur? Lalu dijawab oleh malaikat yang satunya tadi, dalam tahun ini tidak ada satupun haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 700.000 dari berbagai macam kalangan yang datang, dari berbagai negara yang datang ke sana, satu pun tidak ada yang diterima hajinya. Tidak ada yang menjadi haji yang mabrur. Berarti dari 700 itu sangat sulit, satu pun tidak ada. Nah, lalu malaikat ini bertanya lagi, merasa heran, kok bisa begitu, kenapa? Ya, karena itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata malaikat yang satunya ini, bahwa ada seseorang yang dengan berkat seseorang tadi seluruh hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak melaksanakan ibadah haji. Luar biasa. Yang tidak berangkat mengkafarati yang tidak berangkat ini mendapatkan pahala haji dan hajinya diterima, dengan berkat hajinya diterima. Yang 700 semua orang ini tadi, 700.000 tadi, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat seseorang. Alasannya kenapa, Ustaz? Nah, lalu disitulah si malaikat tadi bertanya, siapa orang tersebut? Bisa sampai diterima hajinya padahal dia tidak melaksanakan haji, dan bahkan haji yang lain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu dijawablah oleh malaikat yang satunya tadi bahwa orang itu adalah Sa'id bin Muhafah. Seorang Sa'id sahabat Nabi bin atau Muhafah. Seorang bukan sahabat juga, seorang yang Muslim biasa? seorang muslim biasa, dan dia kerjanya adalah tukang sol sepatu. Oke. Jadi seorang Sa'id bin Muhafah ini adalah seorang tukang sol sepatu yang berada di negeri Damaskus. Terbangunlah Abdullah bin Mubarak tersebut mendengar pembicaraan mereka tadi, menyimak dan sampai masih terngiang dengan mimpinya tersebut. Nah, lalu setelah selesai ibadah haji, lalu beliau bertolak ke Damaskus untuk mencari Sa'id bin Muhafah tersebut. Nah, lalu setelah dicari beberapa kota di Damaskus, akhirnya beliau pun bertemu dengan Sa'id bin Muhafah ini. Ternyata memang beliau adalah tukang sol sepatu. Setelah ditanyakan, apakah engkau yang bernama Sa'id bin Muhafah? Beliau menjawab iya. Nah, lalu beliau bingung untuk mengemukakan cerita ini dari mana mulainya. Nah, lalu beliau mengatakan, Abdullah bin Mubarak mengatakan, apakah engkau berkeinginan, ada keinginan dan kemauan untuk naik haji? Nah, lalu dari situlah Sa'id bin Muhafah ini menceritakan, sebenarnya tahun ini saya sudah tinggal berangkat saja, tapi saya gagalkan karena sesuatu hal. Nah, lalu ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, sesuatu hal tersebut apa? Lalu dikatakan oleh Sa'id bin Muhafah bahwa sudah puluhan tahun dia menabung uang untuk berangkat haji, sudah terkumpul sebanyak 350 dirham. Ketika itu istrinya sedang hamil. Nah, lalu pada suatu hari istrinya ini, istilah kita, ngidam. Jadi mengidam itu mulai bahari juga ternyata. Mulai bahari ternyata. Jadi kalau bukan hanya sekarang. Bukan hanya inilah. Karena mencium satu bau makanan yang enak, lalu dia mengatakan kepada Sa'id bin Muhafah, ingin makanan yang tercium baunya ini. Karena sayang dengan istrinya, lalu dicarilah ke tetangga-tetangga sebelah yang memasak yang aromanya harum tercium dan diingini oleh istrinya tersebut. Setelah ditemukan, ternyata itu adalah rumahnya seorang janda yang punya tanggungan 6 orang anak. Nah, jadi saat itulah Sa'id bin Muhafah ini mengutarakan niatnya bahwa kedatangannya ke sini adalah mencium bau makanan ini. Nah, dan ini karena permintaan istri saya, dan istri saya lagi hamil dan ingin makanan ini, saya berharap bisa berbagi untuk makanan yang engkau makan hari ini. Nah, lalu oleh perempuan janda ini mengatakan, yang pun rumah tadi mengatakan bahwa makanan ini adalah halal bagi kami dan haram bagi kamu. Makanan ini halal bagi kami dan bagi kamu haram. Jadi aku tidak bisa untuk membagikan kepadamu, karena halal untuk kami, haram untuk kalian. Lalu Sa'id bin Muhafah ini tambah bingung, makanan apa yang bisa halal, bisa haram seperti ini? Kalau halal, halal, kalau haram, ya haram. Seperti itu. Nah, lalu ditanyakanlah oleh Sa'id bin Muhafah, makanan apa? Nah, lalu diceritakan oleh si perempuan ini bahwa mereka sudah beberapa hari tidak makan. Astagfirullah. Lalu berkeliling mencari makanan, ternyata mendapatkan ada keledai, ada kambing yang mati, yang di situ diambil oleh mereka dan dimasak oleh mereka. Bagi mereka halal karena mereka darurat. Kalau tidak makan mereka akan mati. Bangkai mungkin. Nah, bangkai. Karena itu adalah hal yang diharamkan. Tapi karena darurat sehingga dikatakan tidak ada alasan lagi mungkin. Ya, dikatakan bahwa itu boleh hukumnya. Ad-darurah tubihul mahdurah, bahwa darurat itu bisa membolehkan yang haram. Nah, lalu di situ halal bagi kami, haram bagimu. Sehingga kata Sa'id bin Muhafah, aku pun menangis karena di sekitar rumahku masih ada orang yang tidak makan. Lalu dia pulang ke rumahnya menceritakan kepada istrinya, sehingga
dimasakkanlah dengan masakan yang enak agar jangan sampai juga makan bangkai tadi, lalu diberikanlah kepada si miskin tersebut, kepada ibu yang tua yang janda tadi. Begitu juga uang yang mau berangkat haji ini pun diberikan kepada si ibu tersebut. Nah, itulah dari dari cerita aku bahwa tahun ini aku gagal untuk berangkat haji karena menolong orang yang kesusahan tersebut. Bahkan kalau dia tidak makan bisa sampai mati jadinya. Nah, lalu aku berikan semua hartaku, biarlah aku tunda untuk untuk melaksanakan haji. Nah, dari situlah kata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa aku bermimpi bahwa hajimu diterima. Bahkan dengan berkat kamu seperti ini, seluruh orang-orang yang naik haji tahun ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil cerita di sini adalah betapa sulitnya untuk mendapatkan haji yang mabrur tersebut. Bahkan tadi sampai 700.000 orang tidak diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah berangkat. Walaupun sudah berangkat dan melaksanakan haji, tapi dengan kemurahan Allah, dengan berkat seseorang ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah bahwa haji yang mabrur ini sangat sulit untuk didapatkan karena tadi diantaranya bahwa haji ini adalah suatu ibadah yang yang nampak, yang jelas. Bahkan kadangkala orang naik haji, datang haji itu diantar dan disambut, nah seakan-akan itu kan seorang raja. Sehingga kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, bisa-bisa nanti dia ria, sum'ah, merasa ingin dipuji, merasa ingin minta nilai dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat kadangkala haji itu bisa tidak diterima sehingga sulit untuk mendapatkan haji mabrur.